Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai basis dari sebuah ruang vektor. Ada 4 bagian besar dalam video kali ini. Yang pertama mengenai apa sih itu basis dari ruang vektor. Kemudian kita akan melihat keunikan dari representasi basis. Yang ketiga, kita akan melihat hubungan dari basis dan kebergantungan linear. Dan yang keempat, kita akan melihat jumlah vektor dalam sebuah basis. Materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Nelson. Mari kita lihat pertama, apa sih itu basis dari sebuah ruang vektor. Nah, basis dari ruang vektor ini berkaitan dengan pengetahuan kita juga tentang himpunan rentangan dan himpunan yang bebas linear. Apabila S adalah sebuah himpunan dari vektor-vektor pada ruang vektor V, di mana S itu merentang V dan S itu bebas linear, maka S ini adalah basis dari ruang vektor V. Ya. Nah, kita punya himpunan S2 ini dari materi sebelumnya ya, dan dengan sembarang U, kita akan melihat apakah himpunan S2 ini yang pertama sesuai dengan syarat tadi ya, dia harus bebas linear dan dia juga harus merentang V ya. Nah, kita pertama lihat apakah dia merentang pada R3, maka di sini kita tahu S2 itu merentang V atau di sini V-nya itu adalah R3 ya. Dan apakah dia bebas linear? Kita lakukan kombinasi linear seperti ini dan kita lihat ternyata himpunan ini juga merupakan sebuah himpunan yang bebas linear karena dia hanya memiliki solusi trivial C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Artinya himpunan S2 ini ya, yang kita lihat di tengah ini adalah sebuah himpunan yang merentang pada R3 dan dia juga adalah himpunan yang bebas linear. Dengan demikian, S2 ini merupakan sebuah basis untuk R3. Nah, dalam bentuk ini kita tahu ini adalah sebuah himpunan rentangan standar untuk R3 dan dalam konteks ini kita lihat juga bahwa S2 ini juga sebenarnya merupakan sebuah basis standar pada atau untuk R3. Nah, basis standar pada R3 ini bisa kita lakukan generalisasi ke ruang N ya, sehingga kita dapat punya vektor-vektor E1, E2, E3 dan seterusnya sampai dengan En ya. Dengan kita lihat itu letak ada elemen yang bernilai 1 ya, atau komponen yang bernilai 1 itu. Nah, ini merupakan sebuah, jadi ini adalah sebuah basis standar untuk Rn. Oke. Bagaimana dengan basis non standar pada R3? Kita lihat lagi pada materi sebelumnya. Kita sudah pernah membahas ini, jadi sebenarnya tidak akan saya bahas panjang lagi langkah kerjanya ya. Nah, di sini kita lihat pertama langkahnya adalah kita tentukan apakah dia merupakan sebuah himpunan yang merentang V atau di sini merentang R3. Nah, dengan determinan yang unik berarti kita punya determinan yang tidak sama dengan 0 berarti kita punya solusi, dan dengan demikian vektor manapun pada R3 bisa tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor pada S3. Berarti himpunan S3 ini kita tahu dia merentang R3 dan kita perlu melihat apakah dia sebuah himpunan yang bebas linear, maka kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear. C1, C2, C3-nya kita mau tentukan apakah terdapat C1, C2, C3 yang lain selain daripada 0. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Sebenarnya langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkah yang familiar Anda kerjakan, yaitu operasi baris elementer, kemudian lakukan kombinasi linear. Jadi saya memang juga tidak membahas panjang di sini. Anda bisa lihat video sebelumnya untuk penjelasannya, atau Anda bisa mempause video ini untuk mengamati cara kerjanya. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Yang ini kita sudah mendapatkan hasilnya, berarti di sini kita lihat C1, C2, C3 itu sama dengan 0. Dengan demikian inilah sebuah himpunan yang bebas linear. Maka himpunan ini merentang pada R3, himpunan ini. Jadi selain dia bebas linear, dia juga merentang R3, maka ini adalah sebuah basis untuk R3.
apa sih keunikan dari representasi basis ini ya? Misalkan himpunan S ini adalah sebuah basis untuk ruang vektor V. Maka setiap vektor pada ruang vektor tersebut hanya bisa dituliskan dalam satu dan hanya satu kombinasi saja dari vektor-vektor pada S. Jadi hanya satu kombinasi linear ya, kombinasi linear dari vektor-vektor pada S. Misalnya, U ini adalah sebuah vektor, sebarang vektor pada R3. Maka persamaan ini ya, kalau kita pada basis ini ya, karena kita tahu ini adalah sebuah basis dari R3, pasti unik. Tidak akan ada kombinasi linear lain ya dengan basis ini, kecuali kalau basis lain tentu saja kombinasi linearnya bisa berbeda. Ya. Pada basis ini hanya akan punya satu kombinasi linear untuk setiap vektor U ya, vektor U ini pada R3. Ya. Nah, kita coba lakukan pembuktiannya. Jadi sama kita temukan dia dalam sebuah sistem persamaan linear seperti ini ya. Dengan bentuk ini tadi kita temukan ini kita sudah dalam bentuk persamaan matriks ya, dan kita lanjutkan dalam bentuk ini persamaan matriksnya adalah AC sama dengan U, di mana matriks A adalah koefisien, matriks C itu adalah skalar, dan U adalah sebenarnya adalah vektor ya, vektor yang sebarang vektor pada R3. Nah, kita sudah tahu bahwa determinan dari A itu adalah sama dengan -1, artinya dia punya dia invertible ya, artinya dia memiliki penyelesaian, punya solusi, sehingga bisa kita temukan solusinya dengan menggunakan C sama dengan inverse dari A dikali U. Nah, di sini menemukan inverse pun sudah pernah dibahas dalam video-video sebelumnya. Silakan Anda memperhatikan di sini, saya tidak akan menjelaskan lagi, tapi Anda bisa sama seperti tadi, Anda bisa mempause dan melakukan atau mengkonfirmasi langkah kerja yang saya lakukan. Oke, dan oke, ini yang terakhir ya. Oke, di sini kita sudah dapatkan inverse dari matriks koefisiennya, ya. Maka persamaan matriks ini akan menjadi seperti ini dan kita lakukan perkalian. Maka kita temukan C1 itu sama dengan negatif U1 tambah 4U2 kurang 2U3. C2 sama dengan 2U1 kurang 7U2 tambah 4U3. C3 sama dengan negatif U1 tambah 2U2 kurang U3. Nah, ini merupakan sistem persamaan linear. Ini bukan sistem persamaan linear ya. Ini merupakan solusi sebenarnya ya, yang unik untuk sistem persamaan linear yang ini maksudnya. Nah, karena U ini merupakan sebarang vektor pada R3, maka setiap vektor pada R dan setiap ini ya apa ya, pelajaran yang tadi ya. Jadi U itu adalah sebarang vektor pada R3 dan setiap vektor, ingat, pada setiap vektor pada R3 hanya dalam satu bentuk kombinasi linear dari basis ini ya. Misalkan kita coba 3, 1, min 2 ya. Jadi ini C1, C2, dan C3-nya bisa kita hitung dengan mensubstitusi nilai komponen-komponen dari U. Maka C1 bisa kita temukan seperti ini ya. Jadi U1 itu adalah 3, U1 adalah 3, U2 adalah 1, dan U3 adalah negatif 2. Kalau kita lakukan substitusi, maka kita dapatkan C1 sama dengan 5. Kemudian C2 kita lakukan hal yang sama, dapat negatif 9. Dan C3 sama, kita kembali lakukan substitusi dan dapatnya 1. Jadi C1 sama dengan 5, C2 sama dengan negatif 9, dan C3 sama dengan 1. Oke, jadi ini adalah vektor U, dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear yang unik dari basis ini, dengan skalar-skalarnya ini. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. 5V1 kurang 9V2 tambah V3. Kita bisa konfirmasi hasilnya dengan melakukan substitusi dan kita dapatkan hasil yang sama ya, 31 min 2. Ya, betul, sama. 31 min 2. Nah, bagian ketiga adalah tentang hubungan antara basis dan kebergantungan linear. Misalkan S ini merupakan sebuah basis untuk ruang vektor V, maka setiap himpunan vektor dengan jumlah elemen lebih dari n ya, pada V pasti bergantung linear. Artinya kita ingat bahwa basis itu dia bebas linear ya. Sebuah basis itu bebas linear.
Kalau, setiap himpunan ini maksudnya himpunan vektor yang lain ya, S itu S yang lain ya, harusnya saya gunakan lambang yang lain lah, oke. Jika S, jadi S yang basis itu punya N elemen, kalau ada himpunan lain ya, himpunan lainnya dengan elemen lebih dari N, maka pasti himpunan tersebut adalah himpunan yang bergantung linear. Misalkan pada R3 ya, untuk R3 kita tahu, eee, basis standarnya itu terdiri dari 3 elemen ya. Nah, karena di sini jumlah elemennya adalah 4, maka pasti ini adalah sebuah, himpunan yang bergantung linear ya. Saya ulangi. Nah, supaya bisa dilihat, inilah himpunan yang bergantung linear. Karena basis standarnya itu kita tahu dari basis standarnya dan basis-basis yang sudah kita lihat, itu terdiri dari 3 vektor. Nah, kemudian jumlah vektor dalam sebuah basis itu adalah kita lihat apabila sebuah ruang vektor V memiliki basis dengan n vektor, maka setiap basis pada V pasti memiliki n vektor. Artinya basis lainnya pun akan memiliki jumlah vektor yang sama. Ya. Pada R3, misalnya ini, ya, ini tidak bisa jadi basis untuk R3. Kenapa? Karena jumlah vektornya kurang. Kalau kita mau bandingkan dengan basis standar itu punya 3 buah vektor. Ya, seperti itu. Sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.